Mendengar kata Sintal, lentik, gemulai, cantik, indah. Pasti yang terbayang di benak kita adalah, ya, perempuan atau wanita. Tapi itu cuma fisik. Seperti halnya kepulauan Indonesia yang tampak lebih nyeni bentuknya. Namun di balik segala keindahan itu, tersimpan godaan. Godaan yang bisa merangsang, mengugah, menodai, bahkan menghancurkan. Stop. Putar otak Anda kembali normal. Hancurkan fantasi itu untuk sementara waktu. Bukan sekarang dan bukan di sini tempatnya. Karena ini ruang suci, ruang beradab, ruang bermoral, ruang inspirasi. Jangan kau nodai dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Hal yang berkedok, hal yang munafik, hal yang picisan. Cukup imajinasi dalam otak, tanpa perlu visual yang verbal. Oke, aku tahu. Itu wajar, manusiawi, natural, dan hak semua makhluk Tuhan jika memang sudah tiba waktunya. Tapi, ya, lagi-lagi itu cuma wacana. Wacana yang tak lagi peduli pada ruang dan waktu. Semua menjadi sah. Norma tak lagi bisa bicara sekeras batu karang. Ada yang bilang, peraturan dibuat memang untuk dilanggar. Karena disitulah letak keseimbangan terjadi. Gila memang. Tapi apa boleh buat? Itulah yang berlaku mungkin sejak zaman nenek moyang dulu. Toh, kita tetap bisa menerima, bahkan tak jarang menikmati sisi pelanggaran itu. Itulah Indonesia dan perempuan. Dua sosok yang berbeda, namun punya banyak persamaan. Dua sosok yang indah dan menakjubkan. Ada indah, pasti ada buruk. Ada takjub, pasti ada jijik. Pelecehan bisa saja terjadi di balik keindahan dan menakjubkan dari kedua sosok ini. Pelecehan mudah merajalela hanya karena faktor fisik. Jika Indonesia dilecehkan, dia akan semakin garang pada dasar muka, seperti Semar kehilangan kunjung. Tapi Indonesia sebenarnya belum punya sosok Semar itu. Padahal, sosok itu adalah dewa penolong yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Indonesia bagiku saat ini masih pada tahap ala Setra Gandamayit, belum sampai pada tahap Amarta. Tapi ini hanya pendapatku loh, jangan terpengaruh. Ini hanya sebagian pendapat dari wong cilik. Apa sih arti pendapat wong cilik itu? Terlalu tinggi dan rapat bentengmu untuk bisa mendengar. Wong cilik tidak punya ji sakti yang bisa menebus dan menerobos bentengmu. Kecuali jika aku adalah tukang kebun, atau koki, atau satpam di situ, lain ceritanya. Jadi sekali lagi, kalau memang tidak layak untuk didengar, tutup telinga saja. Daripada telinga menjadi panas dan urusan jadi melebar, runyam kan nanti. Itu tadi Indonesia. Nah, kalau perempuan bagaimana? Semakin dilecehkan, perempuan punya hak untuk memberontak, namun tidak brutal dan anarkis. Pemberontakan wanita indah dan lembut, namun menusuk akan menyayat hati. Mbak Sri Kandi berbayang Drupadi. Lewat karya seni, pemberontakan wanita bersuara. Susunan manekin dalam rel, dalam kisah tanpa narasi. Seorang Tita Ruby begitu dahsyat berbicara tentang tumbal Indonesia. Dolorosa Sinaga menguak pedih lumpur lapindo berantas dalam harapan patungnya. Ratna Sarumpait dengan gulat ekspresi dan suara lantangnya dalam panggung teater. Uli Sigarusadi melalui suara merdunya pada alam. Lembar-lembar jurnal perempuan yang kritis dari seorang Mariana Amiruddin. Butet Manurung dengan sakolanya, dan masih banyak lagi Sri Kandi yang bertebaran di seantero Nusantara ini.
Suatu kali, si Upi bertanya pada gurunya, "Bu guru, kata mamaku, Indonesia dan wanita itu sama. Benarkah itu?" Pertanyaanmu cerdas sekali, Upi. Menurut ibu, bisa benar, bisa juga tidak. Kata mamaku lagi, ada pula bedanya. Ibu tahu tidak apa bedanya? Duh, ibu mengalah saja deh, nyerah. Apa bedanya, Upi? Kata mamaku, sebagai perempuan, kita tidak boleh mudah menyerah. Nanti benteng kita mudah terserang oleh musuh. Loh, bukankah saat ini benteng kita sudah banyak diselundupi musuh terselubung? Iya juga sih, Bu. Tapi tidak ada salahnya jika kita tetap waspada agar tidak makin terlena oleh bujukan musuh kita. Ya deh, Ibu salah. Ibu berpihak pada Upi, biar benteng kita makin kuat. Kembali ke masalah perbedaan tadi. Ibu benar-benar tidak tahu. Bolehlah Upik memberitahu Ibu. Oke deh, untuk kali ini Upik baik hati pada Ibu. Loh, jadi baik hatinya cuma hari ini aja nih. Besok-besok kita musuhan nih. Just kidding, bercanda lah ya Bu. Ibu juga bercanda kok. Ibu malah bangga punya murid seperti kamu. Mungkin jika kamu lulus nanti, Ibu akan bersedih karena berpisah denganmu. Tapi Ibu akan terus berdoa untukmu agar nasibmu tidak sama dengan Ibu. Maksud Ibu apa? Tidak sekarang, Upi. Suatu saat kamu akan temukan jawabannya. Mending sekarang kamu jelaskan pada Ibu, apa perbedaan Indonesia dan perempuan menurut pendapat mamamu. Oke? Iya deh. Walau aku masih penasaran, kan kumasukkan rasa penasaranku ini ke kantongku. Kata mamaku, kalau perempuan itu sering mudah dibohongi. Tapi kalau Indonesia itu malah mudah membohongi. Masa Indonesia sejahat itu sih, Bu? Upi dengarkan Ibu menyanyi ya. Terpujilah wahai engkau, ibu, bapak, guru. Namamu akan selalu hidup. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Tahukah kamu, Upi, kalau pada masa penjajahan dulu, para pahlawan berjuang tanpa berpikir honor. Bahkan mereka rela mati-matian demi negara. Kalau sekarang, para pahlawan kesiangan itu hanya berjuang pada saat proposal mereka disetujui oleh badan pendanaan. Wadah duit raja di Raja SBY bertitah pendidikan gratis. Lantas, Ibu mau kasih makan anak-anak Ibu dari mana? Ibu sekeluarga makan bareng-bareng aja di rumah Upi. Masakan Mama Upik mantap loh, Bu. Andai kau besar nanti, Upik, jadilah perempuan yang tangguh dan tidak mudah terjerumus dan menjadi korban kemunafikan sisi lain dari Indonesia. Jadilah Sri Kandi yang semestinya. Kutunggu jiwa R.A. Kartini bersemayam di balik auramu. Ibu kenapa malah menangis? Tidak kok, siapa yang menangis? Mata Ibu cuma sedikit kelilipan kok. Tuh kan, Ibu sendiri sudah berbohong sama Upi. Berarti perempuan dan Indonesia sama-sama tukang bohong dong.